Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ananda, NIM D0220416 dari kelas Teknik Penulisan Informatika C angkatan 2020. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul, susunan authorship dan abstrak pendahuluan serta tinjauan pustaka pada suatu jurnal. Jadi di sini jurnal saya berjudul Sistem Aplikasi Mengenal Jenis Kecerdasan dan Bakat Berbasis Android. Penulis pertama yaitu Alfi Cahya Asari, penulis kedua Joko Adi Widodo. Kedua penulis tersebut berasal dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Jadi pada tampilan awal jurnal terdapat abstrak. Jadi abstrak sendiri adalah merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang. Penyajian kembali secara cepat, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Abstrak merupakan sebuah intisari ringkas mengenai isi karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau laporan jurnal hasil penelitian. Karya tulis ini merupakan salah satu hal yang menonjol pada sebuah karya tulis ilmiah. Penyajiannya diletakkan pada bagian pertama sebuah karya tulis. Penulisan abstrak akan sulit dilakukan jika dikerjakan di awal kegiatan penulisan karya ilmiah. Lebih baik penulis menulisnya jika sudah memahami secara keseluruhan isi karya tulis ilmiah. Lantas, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan abstrak pada sebuah jurnal? Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu latar belakang dari penelitian yang kita lakukan ini. Yang kedua, kita tentukan metode penelitiannya. Terus, kita sertakan juga hasil penelitiannya. Lalu kita simpulkan hasil penelitian tersebut di dalam abstrak. Lalu, kita tentukan juga kata kuncinya. Ya, salah satu di sini contoh kata kunci dari abstrak jurnal saya yaitu Android, kecerdasan, dan bakat. Jadi ya seperti ini isi abstrak saya. Jadi di sini di paragraf pertama di sini isinya adalah latar belakang. Terus di paragraf kedua di sini, di sini adalah berisi tentang metode penelitian yang dilakukan. Terus paragraf ketiga yaitu hasil penelitiannya. Di sini udah ada kesimpulannya juga. Terus masuk ke bagian selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi pendahuluan adalah merupakan tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan menjelaskan suatu isi atau konsen yang dapat menuntun penelitian. Oleh karenanya, pendahuluan merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian. Maka diperlukan perhatian khusus dalam proses penulisannya. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Semua unsur ini ditulis secara singkat dalam beberapa halaman. Oke, jadi di dalam pendahuluan ini dijelaskan pokok inti pembahasan dari penelitian tersebut, dan bisa dilihat dari judulnya yaitu Sistem Aplikasi Mengenal Jenis Kecerdasan dan Bakat Berbasis Android. Jadi pastinya di dalam pendahuluan ini dijelaskan apa itu sistem aplikasi, apa itu kecerdasan dan bakat,
apa itu Android, pokoknya yang berkaitan dengan judulnya. Dijelaskan semua dalam pendahuluan seperti ini. Ini seperti pendidikan merupakan salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Di sini dijelaskan apa itu pendidikan, bagaimana latar belakang pendidikan di Indonesia, apa itu kecerdasan intelektual, bagian-bagiannya, terus dijelaskan bagaimana itu perkembangan mobile application di Indonesia dan seterusnya. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Jadi di dalam tinjauan pustaka ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah tinjauan pustaka memiliki arti kegiatan meninjau kembali pustaka atau literatur atau bahan bacaan lainnya. Dalam bahasa Inggris, kegiatan ini biasa disebut dengan review of the literature. Adapun dari salah satu ahli pakar menyebutkan tinjauan pustaka berarti sebagai uraian yang berisi tentang ungkapan tentang penelitian sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi di sini kita akan meninjau kembali sangkut pautnya penelitian yang dilakukan sebelumnya yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan di sini. Jadi fungsi tinjauan pustaka, jadi isi dari tinjauan pustaka yaitu untuk mengkaji sejarah permasalahan. Kedua, membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lalu, untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yang akan dilakukan. Lalu, menghindari adanya duplikasi penelitian, membantu peneliti menunjang perumusan masalah, membantu mencari teori, konsep, generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka teori bagi penelitian yang dilakukan. Fungsi selanjutnya yaitu membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan terakhir, untuk memudahkan penulis untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Jadi dari tinjauan pustaka di sini telah dikumpulkan perbedaan dari penelitian referensi penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang. Tinjauan pustaka ini dari bermacam-macam sumber, tapi biasanya di sini dia bersumber dari beberapa referensi jurnal online ataupun seperti buku-buku gitu. Jadi sekian video presentasi bagian-bagian jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata dan tingkah laku mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.